Salam merdeka, saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat, dan semua saudara-saudaraku di seluruh belahan dunia. Kami, Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, atas nama seluruh rakyat Indonesia, menyampaikan untuk saudara-saudara analisa dan renungi dengan seksama. Dalam Jawa Sanyoto, melestarikan ajaran budi luhur untuk menghormati para leluhurnya. Artinya, budi luhur adalah usaha para leluhur dalam bertingkah laku yang diajarkan turun-temurun. Orang Jawa pada umumnya yang tetap menggunakan ajaran budi luhur sangat menyayangi keluarganya juga sesamanya. Sumber bahasan budi luhur adalah urip atau hidup. Uripe atau kehidupannya dan penguripane atau sarana untuk melestarikan hidupnya. Urip atau hidup tidak banyak dibahas karena hidup tidak membutuhkan sarana apapun. Justru kehidupannya itulah yang banyak dibahas. Kehidupan dibagi menjadi 4 wujud fisik yang biasa disebut sedulur papat atau saudara 4, yaitu yang pertama, kehidupan sebagai manusia. Yang kedua, kehidupan sebagai tumbuhan. Yang ketiga, kehidupan sebagai binatang. Dan yang keempat, kehidupan sebagai kutu-kutu walang atogo atau bakteri dan sejenisnya, yang semuanya diikat oleh hidup sebagai pancernya, disebut seduluran papat limo pancer. Maka jika hidup itu pergi, mereka semua akan mati. Kita bahas dulu kehidupan sebagai manusia melalui jenjang kehidupan di dalam rahim, juga memerlukan sarana kehidupannya. Lahir menjadi anak juga memerlukan sarana untuk kehidupannya. Lalu tumbuh menjadi remaja juga membutuhkan sarana untuk kehidupannya. Setelah menjadi dewasa juga membutuhkan sarana kehidupannya. Dan akhirnya menjadi orang tua juga tetap membutuhkan sarana kehidupannya. Masing-masing tahapan sarananya pun berbeda-beda. Demikian pula dalam mencari penghidupannya atau sarana hidupnya yang dilakukan oleh orang-orang dewasa maupun orang tua dari berbagai profesi. Ada yang sebagai petani, nelayan, sebagai peternak, guru, dan sebagai pekerja, dan lain-lain. Sarananya pun berbeda-beda. Namun, dengan ajaran budi luhur yang bertumpu pada tepo saliro sebagai filter dari semua perilakunya untuk semua profesi,
maka akan menjamin bahwa apa yang dikerjakan tidak akan merugikan orang lain karena semua perbuatannya diukur dengan rasa yang ada di dalam diri masing-masing. Dengan filter tepo saliro, sesungguhnya tidak perlu berbicara tentang dosa, bicara salah, bicara neraka, sesungguhnya sudah terantisipasi jika dijalankan penuh. Jadi, tidak perlu menggunakan teori-teori impor yang isinya mengintimidasi dengan kata-kata dosa, dengan kata-kata neraka, dengan kata-kata laknat, ataupun dengan kata-kata azab. Semua diintimidasi supaya ketakutan akhirnya mengikuti ajaran-ajaran impor yang sesungguhnya itu hanya kulitnya saja. Sesungguhnya ajaran Jawa sudah berpegang pada inti sarinya, yaitu tepo saliro. Misalnya, dicubit sakit, janganlah mencubit orang lain. Jika ditipu, dibohongi, kecewa, jangan membohongi orang lain. Padahal ajaran impor sangat banyak kata-kata yang bohong karena tidak ada faktanya. Ajaran impor diajarkan bak seperti hantu yang sangat menakutkan, sehingga yang tidak berpegang teguh pada ajaran leluhurnya sangat mudah dipermainkan. Sangat sayangnya leluhur kita kepada keluarganya dan sesamanya, maka para agen-agen ajaran impor mempelajari secara detail hal itu. Contohnya, dalam hal kematian yang pada ajaran leluhur, untuk menghormati keluarga yang ditinggalkan, maka secara gotong royong bersama-sama untuk mengurus yang meninggal dengan cara gotong royong, atau orang Jawa sering menyebutnya dengan istilah lung tinulung. Namun, berjalannya waktu, banyaknya orang yang menganut ajaran impor, maka ajaran-ajaran itu tahu bagaimana mencari sesuatu dalam suasana duka bagi keluarganya. Selain ditakut-takuti dengan ajaran-ajarannya, akhirnya ajaran-ajaran itu pun menciptakan ritual-ritual kematian yang awalnya sepertinya gratis. Setelah banyak yang membutuhkan, mulai memasang tarif yang akhirnya tarifnya sangat besar dan memberatkan keluarga yang ditinggalkan. Apabila tidak dilaksanakan, seolah-olah sudah pasti akan masuk neraka yang sangat menakutkan. Ibarat neraka itu hantu yang sangat mengerikan yang selalu diajarkan. Sampai-sampai makam pun harus dikhususkan untuk tidak dicampur dengan makam penganut ajaran yang lain. Seolah-olah makam itu milik para pemangku ajaran. Padahal kalau membaca pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, naskah asli yang ditetapkan tanggal 18 Agustus tahun 1945, semua lahan adalah milik negara dan dikuasai oleh negara. Yang dulunya milik suku-suku yang dengan kesadarannya
berdirinya bangsa Indonesia menjadi milik negara Indonesia. Jadi, kalau diklaim milik ajaran tertentu, jelas terlihat kerakusan ajaran itu. Untuk membedakan orang yang meninggal dari ajaran apa, sangat terlihat bobroknya ajaran, hingga tidak menghormati alam dan tidak menghormati negara. Ajaran luhur dari leluhur bangsa kita sesungguhnya tidak pernah membeda-bedakan siapa dan siapa. Semua dihormati dan dihargai dengan tetap menghormati hak dan kewajibannya. Leluhur kita tetap berpegang teguh pada seduluran papat limo pancer untuk melestarikan kehidupan, seperti yang terurai di atas, karena saling membutuhkan. Sementara sampai di sini terlebih dahulu, pembahasan akan dilanjut pada sesi berikutnya, supaya saudara-saudara bisa mengambil kesimpulannya untuk bersatu dan berani menolak ajaran yang memecah belah persatuan Indonesia, supaya saudara-saudaraku terlepas dari ajaran hantu, karena hantu itu bohong. Selamat menganalisa dan renungkanlah saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia. Selamat berjuang, hak rakyat harus kembali merdeka. Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, Pergerakan Rakyat menuju alam kemerdekaan.